Halo, selamat malam. Selamat datang di acara kami bersama saya Brian dan rekan saya James. di acara Shelter Podcast Felix. Nice sound. Setiap episode kita selalu berubah-ubah backsoundnya. Oke, kali ini episode spesial. Kita kedatangan tamu dari perpus kita Parung Panjang. Suaranya. Ya, seru ya, ramai banget di sini. Bos, sekarang kita mau ngapain? Belum ada briefing sebelumnya. Wawancara. Wawancara apa? Yang menang juara. Yang menang juara. Event apa tuh? Shelter sama Dani Store. Ntar gue cek contekan dulu. Jangan ada di sini, bos. Ada di sini. Nah, iya. Sekarang kita ada bersama dengan pemenang dari Foto Challenge kolaborasi antara Shelter Kopi Felix X Perpus kita sama Dani Store. Dani Store. Di sini kita ada 3 pemenang, mau kita kenalin dulu. Yang pertama ada saudari Inggit Megawati. Suaranya ulangi, kurang deh. Inggit. Namanya Inggit, panjangnya Inggit. Yang kedua ada abang Ikin Endut, biasa dipanggil Ikin, tapi buat tari panggil Senjung nggak apa-apa. Namanya Ikin Endut. Yang ketiga ada My name is Utari Wiwirai Junior. Anjay. Biasa dipanggil Dede Emes. Dede Emes. Ini kalau namanya begini tuh kayak orang tuanya campuran, Bang. Ah, betul. Ya, Sunda. Sudah Ciamis. Ini belum belakangnya itu pakai Alfonso gitu-gitu ya. El Miguel. El Miguel. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Sebenarnya ngewakilin dulu deh, ngewakilin dari acara Foto Challenge nih. Tujuan acara ini dibuat? Tujuannya lah untuk meramaikan hasanah pergaulan antara anak yang sudah beranjak dewasa dan generasi penerus dalam rangka Sumpah Pemuda. Dalam rangka Sumpah Pemuda gitu. Jadi ada foto challenge. Ini namanya foto challenge ya. Ya, bukan kontes foto. Bener ya? Mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya? Iya. Tipis-tipis gitulah ya. Oke, nggak apa-apa. Kali ini kita mau tanya-tanya kepada para pemenang dan tim perpus kita ini. Gimana perasaannya menang foto kontes? Kaget. Foto challenge, foto kontes. Kaget. Nah, dari siapa dulu atuh? Dari Utari ya? Tadi namanya siapa, panjang banget? Utari Wira Junior. Junior. Jangan tahu sejarahnya. Junior. Oke, Junior. so gimana perasaannya? Perasaan kita mah ya seneng-seneng be ya. Happy terus lah, ceria, senang, kalah seneng, kagak menang sama ya. Sama. Iya benar, harus menang, pokoknya Utari itu harus menang judulnya. Harus dong. Boleh pinjam Nah. jauh. Pinjam Jauh. mic-nya dong. Soalnya mic-nya jauh banget di sini, cuma Makanya satu. kita deketan aja. Enggak bercanda kakak. Ini ribuan mata memantau gua nih. Was-was gua pulang. Kita mau dengar pendapatnya dari Abang Ikin Endut. Itu panjang apa pendeknya begitu, Bang? Nama benernya Sodikin ya? Orangnya sore kan. Apa nih dari pertanyaannya? Ya, perasaannya menjadi dipanggil sebagai pemenang. Perasaannya gimana ya? Gak nyangka gitu. Gue bisa menang padahal ya foto kayak gitu, tapi gue bisa menang. Gue nggak nyangka. Intinya mau nyangkain. Nah, ini pendapat dari yang paling imut. Teh inggit. Gimana perasaannya? Seneng sih, tapi nggak nyangka juga. Semuanya jawabannya
Biasanya kalau jawaban terakhir begitu, kalau nggak yang sudah disampaikan oleh keduanya, kayak gitu emang itu udah Berarti dibalik nanya. Ntar inggit duluan. inggit duluan. Oke, boleh kalau gitu. Ya. Pertanyaan kedua. Filosofi dari foto yang kalian submit gitu. Karena kan ini kan judulnya foto challenge dengan tema keceriaan bersama anak-anak gitu. Coba tolong gambarin sih apa perasaan kalian pada saat membuat satu gambar itu atau mengambil gambar itu. Dari Inggit dulu dong. Dituker gitu. Apaan tuh ya? Kalau di sini kan fotonya Inggit itu sedang menggambar. Nih, bersama Karya gambar generasi kecil ya. Kita bilangnya generasi kecil. setelahnya. Setelah Itu tuh lagi gambar kolase. Kebetulan lagi di tempat KKM juga. Nah, nggak tahu sih keceriaannya apaan aja. Iya kelihatan sini tapi di sini senyum asli kan, nggak fake kan? yang pakai baju merah kayaknya ceria banget nih. Iya dong. Ya itu yang warna merah itu siapa? Kenal nggak? Aku lupa namanya soalnya fotonya udah lama juga. Oh, fotonya udah lama. Ada sekitar 4 tahun? Adalah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, perubahannya signifikan ya. Boleh. Nah, ini terus ada gambar warna hijau, ini gambar apa ini? Itu rumput kan kolase. Kolase itu kan menempel objek alam yang ditempel ke kertas. Oh, objek alam nempel di kertas. Interaksi antara Oke. manusianya Senang-senang. banyak. Nah, terus relate-nya dia ke temanya apa nih kalau dari kamu? Tema apaan? Keceriaan bersama Nggak tahu sih, senang-senang aja kalau main sama anak-anak mah. Oh, senang ya. Jadi tergambar gitu di sini tuh keceriaannya bersama teman-teman ya kan? Teman-teman apa lagi kolase. Kalau boleh tahu ini acara apa sama apa namanya? Organisasi? Enggak, itu KKM. Oh, KKM dari kampus. Oke. Gimana? Kuliah kerja masak ya kakaknya. Oke. Kuliah kerja main. Gue speechless. Oke. Tip itu sedikit gambaran dari Inggit nih. Yang kedua kita mau lihat ini kayak review foto ya jadinya. Iya. Enggak jadi nanya. Kan konsepnya. Ini nih Ini Bu, punya yang gede nggak ada bos. Ikin endut nih. pas di tag-nya itu. Pas di take. Enggak dong, nggak bisa dong kalau nggak lihat reviewannya. Kita nge-review. Ini IG gua. Gitu aja. Oh, di tag ya. Kan masih ingat kali hasil fotonya apa? Nah, Yang di dari Instagramnya Ikin Endut, IQINNDUT. Nah, di sini lagi hormat kepada bendera. Filosofinya apa nih dari Bang Ikin? Jadi filosofinya apa ya? Kebetulan itu foto bertepatan pada kemerdekaan Indonesia ya. Yang kemarin berapa tah? Yang ke-75. Iya kan? Nah, di situ gua tadinya di kampung nggak ada perlombaan dan tiba-tiba anak-anak Lokasinya itu di mana nih lokasinya? di lokasi fotonya. Ya, Lokasi fotonya itu kebetulan di Gunung Pengki. Gunung Pengki. Tempatnya di Desa Cikuda, Kampung Asem, Ci. Udah Kampung Asem. Oke, lanjut. Nah, keceriaan di foto itu jadi pertamanya di kampung gua atau RT gua itu nggak ada perlombaan sama sekali. Ya. Nah, anak kecil di situ bikin inisiatif sendiri, bikin perlombaannya sendiri dengan alat seadanya gitu, sama dia nggak seberapa kan. Nah, ngelihat keceriaan antusias anak kecil tuh, ngelihat mereka ceria ya, pemuda-pemuda ikutan aja gitu kan. Jadi ngelihatnya kesannya ngelihat anak-anak semangat, masa kita enggak kan gitu untuk ngeramein hari kemerdekaan kita. Oke. Jadi di sini filosofinya dalam nih bos, tentang gimana
generasi kecil, generasi muda membangkitkan generasi sebelumnya. Semangatnya jadi belum berakhir. Api obor obor olimpiadanya tuh terus bergulir gitu. Walaupun sempat padam tapi terus dinyalain. Mantep nih, lumayan nih. Keren. Terus kita review gambar yang ketiga dari Utari. Utari yang mana ya? Nih, Instagramnya utari.wira. Kalau tadi yang pertama itu Instagramnya Inggit, username-nya nggtmw. Waduh, Ini tarinya yang ini kan. huruf vokal di ini. Iya nih. Ada dong. Yang ini kan. Yang lucu sekali, polkadot. Yang ini ya. Oke, di sini lagi main permainan tradisional nih. Nah, tapi kita mau tahu Sepak takraw. filosofinya Yang tiba-tiba Mbak Utari ya yang mendalami foto ini gitu. Silakan. Jadi itu kan bertepatan sama Hari Sumpah Pemuda kan, kita ngajarin anak-anak itu pas tanggal 28 Oktober 2020 ini tadi kemarin. Baru kemarin pas banget di hari itu. Emang sengaja kita ngajarin tentang Sumpah Pemuda kan ke anak-anak, terus akhirnya berhubung hari ini Hari Sumpah Pemuda nih, coba ngajarin anak-anak kayak gitu. Akhirnya berhubung itu anak-anak lagi pada numpang wifi-an di rumah kan, daripada main HP ya kan tuh kan, pada main HP terus coba sini ngumpul belajar, tahu nggak hari ini hari apa kayak gitu, basa-basi selebihnya. Terus habis itu akhirnya kita ngajarin Sumpah Pemuda, dan daripada boring terus kan pelajaran terus Sumpah Pemuda, terus filosofi tujuan Sumpah Pemuda itu apa, kita ajarin semuanya. Akhirnya kita buat permainan. Itu permainannya diganti, yang tadinya nyanyi ular naga panjang diganti jadi Sumpah Pemuda. Mereka udah hafal apa belum nih? Kayak gitu. Nah, itu kan biar mengingat masa lalu kan, jangan main HP mulu gitu. Nah, jadinya diubah kita. Cobalah, ingat gak permainan zaman dulu tuh apa aja? Akhirnya kita buat aja itu permainan ular naga panjang. Nah, tapi nggak dinyanyiin dengan lagu ular naga panjang kan, biasanya ular naga panjangnya gini. Tapi kita ganti dengan Sumpah Pemuda biar ngetes mereka itu udah hafal apa enggak kayak gitu. Bait dong dari lagunya. Sumpah Pemuda. Satu bait aja. Sumpah Pemuda 1, kami putra dan putri Indonesia mengaku. Itu dilaguin. Nggak dilaguin, Tapi cuman dilantangkan aja. Mereka udah hafal apa belum nih semuanya, ternyata hafal. Berarti berhasil dong kan kerja keras kita. Keren nih. Keren juga ini dari fotonya Inggit ini, yang gua tangkap itu adalah mengangkat kembali permainan tradisional di Hari Sumpah Pemuda, cuy. Ini jarang banget. Hari. Ternyata zaman sekarang tuh masih ada permainan yang bisa dimainin tanpa modal. Tanpa mobile. Oke, boleh. Benar, tadi dia ngangkat soal teknologi. Iya. Gimana Tanpa tangan modal dan itu mobile. terlepas dari Jempol, jangan jempol doang yang gerak. iya, tapi seluruh badan. Kelingking juga harus gerak. Iya. Gini doang. Katanya ini menurut riset tuh permainan online itu mengurangi sosial anak-anak. Ini distancing. Nah, ini cara bener sih, kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bersosialisasi anak-anak dari sejak dini. Posisi, biar nggak ditanya tengah, tuker posisi. Oh enggak, dia mau makan rengginang. Rengginang. Kata rengginang kalau pakai sayur asam jadi bisa makan siang ya? nah bisa boleh. Lanjut. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bos? Bedanya anak zaman sekarang sama zaman dulu apa sih? Ini mau nanya ke siapa nih? Iya, ke semuanya. Maksudnya Semuanya. apa yang kurang, apa yang Oh ya, kurang. boleh. Ini Apa yang pertanyaannya paling relate mudah? ya dengan temanya gitu. Gimana keceriaan di masa kecil gitu kan. Ini apa sih tadi? Iya, kan Topiknya. keceriaan bersama mereka. Oh, keceriaan bersama mereka. Terus pertanyaannya adalah apa perbedaannya Antara anak zaman dulu sama anak zaman anak zaman dulu dengan zaman sekarang? Boleh sekarang. Zaman kita lah kayak dibilang generasi ya? generasi. Generasi. Siapa yang mau jawab? Ya. Ini yang pertama nih, Kin, Bang Ikin. Gimana Bang tadi pertanyaannya, Bang? Apa perbedaannya zaman dulu sama anak zaman sekarang. ya generasi sebelumnya? Mau ditiup dulu bener. Oh, Mau dibisikin. Gimana? Z sama milenial. Simpel sih perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ya.
seruan zaman dulu lah. Kita tuh main bareng-bareng. Kalau tanpa adanya gadget, Gadget. tanpa adanya gadget itu main online bareng tapi beda jarak. Nah itu Oh, chemistry-nya kurang ya. Kan kita zaman dulu tuh kita mainnya barengan, apa main bola lah, apa main gundu kan gitu kan. Tapi Kalau tanpa disadari juga benar juga tatap muka itu berpengaruh sama psikis ya. iya, Kadang ada main misal kita ML gitu ya, Mobile Iya. Legend gitu. Pas ada pemain toksik kita akan marah beneran. Iya. Karena saat lu berinteraksi sama teman lu itu bisa jadi sebuah keakraban, bener nggak? benar Ya, itu. kayak Kayak gitu gitu. ya? Iya, kayak gitu. Ada lagi? Lagi dong, bos. Lagi, relax aja santuy. Enggak, ini Bedanya mah lagi semuanya Dut. Dia udah takut dicatat. kehabisan rengginang. Iya. Bedanya lagi Dut. Bedanya apa? Yang terasa yang terasa. Oh, yang Iya sih. Bedanya lagi terus permainan zaman dulu tuh, permainan zaman gua lah, bukan zaman dulu kalau teh tua banget ya. Permainan zaman gua kayak masih tradisional aja Berarti lu gitu. tua ya, Ki? Enggak. Engkrang Gua nggak engkrang? engkrang itu Intinya mah permainan tradisional. Katanya engkrang pakai HP. main engkrang nyampe sekarang sebenarnya gua nggak bisa, tapi gua dulu pernah mainin tuh, tapi nyampe sekarang gua nggak bisa. Nah, itu yang diambil keseruannya kan. Iya, kayak keseruan nyampe jatuh-jatuh kan, Segala iya. sesuatu permainan tradisional udah nggak ada sekarang hilang semua. Itu jawabannya kolaborasi ya. Iya. Oh iya dong. Ntar satu-satu masih ada jatah. Satu katanya. Tenang satu-satu, semuanya kena. Sekarang fokus ke Utari nih. Pertanyaannya sama apa ganti kita? Kan satu-satu pendapat. Oh, satu-satu pendapatnya. Intinya mah seperti Heeh. itu semua Kan belum dikasih mic ya, ntar dulu. Ya. Ayo teh. Silakan. Ya intinya mah semua sama semuanya, yang dari dulu sama yang sekarang kan perbedaannya udah jauh banget kan. Ini bahasa kita nggak apa-apa begini ya? Enggak apa-apa bahasa Nah, Indonesia sebelumnya iya. Sama generasi. Ya Kita generasi. tidak menghilangkan bahasa daerah. Ya betul. Biasanya ini ya, ini apa kayak Ya Jalan. nggak diwarisin lagi Hmm. berarti salah generasi sebelumnya Hmm. atau emang zamannya yang udah kena. emang ya namanya dari dulu, dari zaman emak kita ge nggak ada kan yang namanya permainan. Di zaman kita pun nggak ada sebelumnya kan gitu. Emang namanya zaman berkembang pesat kan, lama-lama berubah, lama-lama menaik. Ya tahu sendiri zaman seperti apa. Ya gimana caranya kita yang zaman sekarang bisa tidak melupakan sejarah di masa lalu, apa di masa-masa dulu gitu. Ya kan? Tidak melupakan kayak permainan tradisional, cara belajar, cara kebersamaan kita seperti apa gitu. Tidak melupakan sejarah lalu lah intinya. Tidak melupakan sejarah ya. Karena Ah. bangsa yang kuat adalah bangsa yang lemah. Sehat. Tidak meninggalkan sejarah, dari Sejarah. bangsa itu Ya, sendiri. betul. Kan kalimat siapa ya? Lupa gua. Intinya, Bung gitu, intinya si depannya Bung. Nah, Nah, depannya Bung. intinya kayak gitu. Anak kecil kan ini apa moodnya naik turun ya. Ah. Anak kecil kan moodnya naik turun tuh. Nah, misalnya diajak main ke permainan tradisional gitu, ya, anak-anaknya apaan sih nih kakak ngajakin Itu lebih ke siapa yang mengajak. Siapa yang mengajak, siapa yang mengajari, siapa yang mengajak, itu lebih ke situnya sih ya. Kalau kita bisa, yang mengajaknya bisa nih ngayomin merekanya, itu pasti bisa. Kayak contoh yang seperti di foto kita tuh, awalnya gimana? ya kan dia lagi pada main di rumah kan, pada main HP, ngegame semuanya kan segala macam. Kita tarik kan, Handphonenya dikumpulin dong. dikumpulin dong, dikumpulin bisa kita. Nah akhirnya kita basa-basi gimana cara bicara kita ke mereka sih intinya kan, gimana ngerangkul merekanya seperti apa, penyampaiannya benar apa enggak gitu, yang bisa merangkul seperti apa kayak gitu kan. Terima kasih. Mau nambahin lagi Bang Ikin? Iya, tadi pendapat dari Mbak Utari itu gimana caranya seperti diibaratkan tadi adalah tongkat estafetnya harus diteruskan terus menerus gitu ya kan. Tidak melupakan sejarah, mengangkat permainan tradisional, terus apa? Lanjut ini Tadi kan satu-satu udah inget belum? Ya sama pertanyaannya. untuk pertanyaan yang sama nih kepada Teh Inggit, ini yang paling kecil kayaknya paling sering banyak main karena dia nggak pernah besar-besar. Sok
Sama, pertanyaan masih sama. Ada perbedaan generasi Anda dengan generasi yang sekarang yang dialami? Kalau generasi sekarang kan pegangin aja lah. Iya, iya, aku pegang. Manja. Generasi sekarang sih lupa kan. Bu Guru. Bedanya Aku apa sama lupa. Kalau dulu mah lebih apa ya, orang tuanya juga nggak terlalu kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang tuanya lebih ke mana ya? pendatang ngaruh nggak sih? Enggak. Maksudnya kan Budaya. ya budaya. Pendatang baru artinya ada budaya baru. Apakah kemungkinan tuh ada pengaruhnya ke anak kecil? Tapi kalau misalnya pendatang kan satu orang doang. Tapi nggak ngaruh, malah pendatang itu gabung ke anak-anak yang di situ kan. Oh, gabung sama Kamsi gitu ya. Anak kampung sini. Ya kan? Bawa sesuatu yang baru gitu dari luar nih apa sih ini? Tapi kan biasanya nggak terlalu menonjol juga. Betul menonjol. Atau emang justru ini apa warga lokalnya yang justru udah mulai berubah kayak terpapar sama kehidupan luar gitu. Kalau itu mah emang iya kan. Apa? Kalau di desa saya, lah emang iya udah banyak anak-anak yang jarang main juga. Lebih di rumah. Iya, di rumah aja. Oke. Pendapat yang seru-seru ya dari para pemenang lomba kita ini. Last question kali ya? Last question. Apa emang? Last question. Enggak, udah 20 menit. Oh, Iya, last question. Last questionnya adalah kita mau tahu dong harapan. harapan, pendapat, kritik, saran dari kalian terkait pengadaan acara seperti ini. Apakah bermanfaat atau bagaimana? Gitu. Dari Mbak Utari boleh? Ya harapan kita mah semoga ya terus tetap diadakan aja terus gitu kalau bisa gitu kan, biar melatih ke yang anak muda milenial sekarang juga kan, dia gimana caranya bisa jadi yang tadinya nggak biasa ngajar, jadi karena ada challenge ini jadi ikutan. Dengan ikutannya bukan karena ikut-ikutan pengen mengharapkan menang, tapi kan bisa menghasilkan pembelajaran juga buat anak-anaknya gitu aja. Kritiknya apaan nih? Kagak. Durasi Atau temanya Enggak. terlalu mudah Sulit. untuk ditebak. Oh enggak, itu mah udah jelas banget, dari penjelasannya juga udah jelas banget itu mah. Kritiknya apa ya? Nggak ada sih kritiknya. Pak, waktunya juga pas Harapan. seminggu. Diterusin? Terusin dong. Temanya Terusin beda dong. atau- Biar kita bisa menang terus. Anjay. Kak, pede aja dulu kata Toge. Siap. Nyetok foto dulu. Yoi. Langsung hari H kita mah. Di mana ada event langsung. Langsung dioper. Momennya bagus. Langsung dioper ke Gak using. Apa nih? Ayo minta dipegang. Mak, kayaknya dipegang. Sarannya sih semoga berlanjut juga, terus banyak yang ikutan juga, promosinya kali ya. Oh, promosinya. Iya ya. Promosinya kurang, Bos. Kita harus menggait event Parung Panjang, kabar Parung Panjang, kuliner Parung Panjang Society. Emang ada apa lagi? Terbuka untuk umum juga, nggak di daerah Parung Panjang doang. Oh, oke, berarti jangkauan, Bos. Jangkauan. Jangkauan. Oke. Bang Ikin? Dia mananya main. Ngobrol sama jubirnya. Rasa jubir gue. Betul. Penasehat. Masih. Penasehat umum. Iya, sambil aja lagi. Harapannya Jadi harapannya buat kakak perpus nih anjay, harus sih kada anjay. makin maju untuk berkarya ya. Pokoknya Di WA coba di WA. Biar gampang dibaca lagi. Pakein headset. Masukin intinya jangan nyampe berhenti dah buat kakak-kakak perpus gitu untuk menanamkan kebaikan. Dan buat kakak shelternya nih makin
maju dan semoga makin rame ya. Makin jaya juga ya. Ya ini material. Kalau nah itu tuh kritiknya tuh, masa ada hadiah dapat kopi gratis voucher 2 bawa pasangan, kan bingung yang nggak punya pasangan ya. Iya. Kode buat yang ngasih. Ya. Agendanya Desember. Ada ntar ada. Oh nanti Desember ada event lagi ya dari perpus itu. Oh khusus buat Utari. Carian jodoh. Oh, take me out. Wah. Desember ceria. Lokasi sentralen ruko. Pendaftaran di sini ya Tara. Free. Asal ganteng. Asal Minimal ATM berapa Asal juta? single. Gondrong katanya. Harus gondrong. Iya. Gondrong yang mana? Atas. Gondrong hanya bonus. Iya. Terima kasih buat para narasumber kita pada Buat para malam hari pemenang. ini. Buat para pemenang yang saran dan kritikannya bisa jadi bahan evaluasi kita. Semoga acara selanjutnya menjadi lebih baik dan tadi ada jangkauannya lebih luas. ya ada tingkat promosinya harus dikiatkan supaya lebih bisa menjangkau teman-teman yang ingin berkarya juga gitu. Nah kita nggak tahu nih warga Parung Panjang siapa tahu punya kepala yang memiliki ide-ide yang lebih gitu bos. Buat anak kecil tetap jadi anak kecil. Iya. Jangan Karena jadi tua dan anak kecil itu menyebalkan. tetap jadi anak kecil untuk orang tuanya. Jangan dilanjutin nanti jokesnya dark. Oke? Jangan dilanjutin. Ini di podcast. Gue tahu arah lu kemana. Gracias. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat buat pemenang sekali lagi. Saya Brian. Saya James. Dadah. Selamat malam. Udah.